Akhirnya One Punch Man Season 3 episode 2 rilis juga. Dan jujur Mimin cukup bisa menikmati buat episode kali ini, walaupun emang masih ada Prime Diam yang cuma bergeser doang. Tapi Mimin berani bilang kalau ini tuh peningkatan daripada episode satunya. Walaupun bukan peningkatan yang wah banget, tapi cukup naik dikit lah. Karena ada beberapa tambahan pergerakan animasi. Karena kalau kalian bandingkan dengan episode satunya, Prime Diamnya itu hampir semua scene. Tapi pada episode kedua kali ini banyak animasi gerak tapi masih tipis-tipis. Tapi tentu ini udah cukup bagus daripada episode satunya. Kalau mau bandingkan dengan season satunya jelas beda jauh, tapi Mimin di sini hanya membandingkan dengan episode 1 minggu kemarin dan ada peningkatan. Maka dari itu, langsung aja kita bahas One Punch Man Season 3 episode 2. Oke, One Punch Man Season 3 episode 2 dibuka dengan para pendemo yang ingin menerima asosiasi monster dan bekerja sama dengan mereka karena mereka menganggap umat manusia tidak akan bisa menang. Nah, pada scene awal, jujur ini buruk banget karena Prime Diamnya yang benar-benar aneh. Sampai pendemo yang pergerakan mulutnya aja nggak ada. Jadi pure bener-bener gambar diam yang cuma digeser. Jelas ini bikin Mimin pesimis karena baru awal aja udah gini loh, gimana scene berikutnya. Dan benak Mimin pada awal menonton jadi mikir, waduh ini mah sama aja kayak episode 1 yang benar-benar still frame. Kacau dah. Tapi persepsi Mimin berubah setelah Garou muncul. Saat adegan menyentil itu cukup lumayan dan yang paling kerasa itu ketika Garou ada di restoran. Lalu ada pencahayaan neon yang kelihatan cukup bagus saat Garou mengancam warga yang songong. Nah, memasuki restoran, di sini udah mulai kerasa peningkatannya. Karena ada beberapa pergerakan animasi tipis-tipis. Dari mulai Garou yang mulai memakan stick, sampai Garou yang makannya rakus banget. Dan ternyata ini cukup bagus karena dianimasikan oleh JC Staff. Rasa pesimis Mimin di awal scene itu menjadi hilang karena adegan Garou ini. Nah, setelah Garou selesai menyantap makanan, kita melihat Saitama yang ternyata sama-sama ada di restoran tempat Garou makan saat ini. Dan yang kocak, Saitama lupa bawa dompet dan bingung gimana cara bayarnya. Lalu ketika Saitama lagi keringet dingin, tiba-tiba ada Fubuki yang muncul dan ini bikin Saitama kaget karena dikira mau ditagih. Adegan ini cukup lucu dan semakin bisa Mimin nikmati. Apalagi ketika adegan neon dari Fubuki yang kelihatan cakep banget lah. Nah, pada scene berikutnya ini sangat lucu sampai Mimin sedikit lupa memperhatikan detail animasi dan lain-lain, yang justru malah menikmati alur ceritanya. Jadi, pada saat Saitama pura-pura membelikan Fubuki kentang, muka dia udah kelihatan aneh dan mencurigakan. Dan tiba-tiba penjaga restoran bilang ada orang yang makan tapi belum bayar. Lalu Saitama pun kaget dan ini bikin Mimin ketawa ngakak. Pada titik ini, Mimin lupa buat memperhatikan detail karena adegan kocak Saitama ini. Apalagi Saitama yang malah ikutan kabur nggak bayar, lalu malah menyerahkannya kepada Fubuki dan pura-pura ngejar orang yang nggak bayar itu. Nah, walaupun animasinya tipis-tipis, tapi peningkatannya terasa lebih bagus daripada episode satunya. Hal ini mungkin bisa jadi pesan buat kalian untuk menikmati OPM Season 3 episode 2 ini. Kalian bisa aja menikmati jika kalian sudah menerima apa adanya. Jadi kalian ini udah paham kalau inilah animasi buatan JC Staff buat One Punch Man Season 3. Emang pada dasarnya mereka atau JC Staff mungkin mentok di titik seperti ini. Gak mungkin juga kan tiba-tiba animasinya kayak Madhouse di episode berikutnya setelah kalian protes habis-habisan kepada JC Staff. Ya kritik tentu aja boleh tapi tidak dengan menghujat. Bahkan Mimin suka mengkritik dan berkata apa adanya tentang OPM Season 3 ini. Nah, karena Mimin sudah bisa menerima kenyataan tentang OPM Season 3 ini, toh emang begini animasi dari JC Staff malah bisa dibikin ketawa buat episode ini. Entah karena plotnya yang sangat menarik dan lucu dari Murata Sensei atau karena udah menerima apa adanya. Lalu scene dilanjutkan kepada Garou yang sedang berlari karena ternyata dialah pelaku yang makan tidak bayar itu. Pada saat itu, Garou tidak sengaja bertemu Tareo yang sedang dibully dari kejauhan. Nah, sebenarnya pada scene ini ada hal yang bikin ngakak. Mungkin ini bisa jadi meme baru setelah Garou berjalan di lorong episode 1 minggu kemarin. Kalau kalian perhatiin, ada scene ketika Garou turun dari atas ke bawah yang kelihatan ngakak banget. Jatuhnya kayak gambar PNG yang digeser ke bawah oleh mouse. Ini serius dah, ngakak banget cuy. Entah ini disebut Garou eskalator, Garou ngeslet, atau justru Garou ngesot.
Jujur, Mimin gak bisa nampilin animasinya karena takut terkena copyright dan ingin menampilkan seminimal mungkin. Karena kalau kalian perhatiin, di video pembahasan episode 1 kemarin, Mimin kena copyright dan videonya kena hapus. Jadi, sebelum nonton video ini, lebih baik kalian nonton episode 2 One Punch Man agar paham tentang apa yang Mimin bicarakan. Di Muse Indonesia juga ada. Nah, walaupun kita diperlihatkan dengan animasi yang bikin ketawa, tapi kalian jangan lupa dengan animasi lainnya di episode 2 ini yang ada peningkatan. Jadi jangan menjelek-jelekan episode 2 secara keseluruhan hanya karena Garou ngesot ini. Nah, scene kocak kedua berlanjut saat Saitama datang menghampiri Garou untuk memperingatkan karena makan tidak bayar. Dan sintingnya si botak Saitama ini dia malah mau pergi setelah memperingatkan Garou karena dia sadar diri dia juga makan gak bayar. Jadi tujuan utamanya emang mau kabur doang. Tapi saat Garou menghampiri Saitama untuk memukulnya, Saitama pun langsung memukul duluan sambil bilang, "Maaf, aku juga penjahat, jadi jangan terlibat denganku lagi." Yang kemudian Garou pun terpental cukup jauh dan ini bikin Garou turu dan pingsan cukup lama. Asli, pada scene ini cukup ngakak sih. Nah, karena saat itu ada saksi mata yaitu Tareo, Saitama pengen memastikan apakah Tareo ini tahu siapa dirinya. Apalagi kan Tareo adalah bocah penyuka pahlawan karena kelihatan memegang buku daftar-daftar nama pahlawan. Lalu Saitama pun melihat daftar nama pahlawan dan ternyata tidak ada nama dirinya. Ini bikin Saitama lega karena Tareo juga nggak tahu siapa dirinya. Jujur ini tuh berasa keuntungan dalam kesedihan. Secara nggak langsung Saitama ini tidak terlalu dikenal, bahkan dalam buku daftar nama pahlawan aja Saitama tidak ada di list. Nah, selain scene kocak itu, apakah kalian merasa kalau background di beberapa scene episode 2 ini kelihatan sangat bagus? Dan scene dilanjutkan dengan Garou yang akhirnya sudah sadar dari pingsannya setelah kena pukul Saitama. Lalu yang tidak terduga muncul monster yaitu Royal Reaper dan Baggat yang tadinya hanya mengawasi Garou akhirnya muncul di hadapannya. Nah, pada scene ini seperti biasa hanya ada animasi tipis-tipis ketika Garou akan mulai bertarung melawan Royal Reaper. Di sini Mimin sedikit notice pada saat Royal Reaper ditampilkan pada scene ini, yang dimana perbannya entah kenapa kelihatan sangat berkilau, bahkan sampai ada sedikit pantulan cahaya seperti tubuh Darkseid. Menurut kalian apakah ini justru bagus atau jelek? Nah, yang menarik adalah pada saat pergantian scene kepada Gyuro-Gyuro dan Phoenix Man, yang dimana Gyuro-Gyuro memberikan informasi kalau ternyata Raja Monster King Orochi dulunya adalah manusia. Dan dia pengen kalau Garou ini menjadi Orochi kedua gitulah. Setelah itu scene pun berganti lagi kepada Zombie Man yang sedang ada di atas bangunan. Dan Mimin di sini sangat kagum dengan background dari pemandangannya yang begitu indah. Serius dah, buat background, pencahayaan atau lighting di season 3 OPM ini bisa dibilang sangat bagus. Nah, pada scene ini kita diperlihatkan dengan Zombie Man yang sangat serius sedang menyelidiki sesuatu dan plot twistnya ada di ending dari episode 2 ini yang justru bikin Zombie Man malah kelihatan konyolnya. Lalu scene pun kembali lagi kepada Garou yang akan melawan Baggat dan Royal Reaper. Nah, di sini Mimin akhirnya cukup bisa menghela napas karena animasi dari season 3 One Punch Man akhirnya diperlihatkan dengan lebih jelas lagi. Yang sebelumnya hanya animasi tipis-tipis. Pada saat Garou melindungi Tareo dari Royal Reaper ini, kita melihat animasi yang cukup menakjubkan dari JC Staff. Dari mulai Royal Reaper yang ingin menyerang Tareo, lalu Garou yang melindungi Tareo dari serangan Royal Reaper dengan menggunakan seni bela diri, tinju air pemecah batu milik Silver Fang. Lalu adegan action pun terus dilanjutkan. Dan ending episode ini pun ditutup dengan Garou yang bersiap menggunakan kuda-kuda tinju pemecah batu milik Silver Fang. Karena dia bakal melawan kedua monster ini dan menurut Mimin animasinya cukup bagus. Dan inilah alasan kenapa episode 2 ini mengalami peningkatan daripada episode satunya. Dan pada episode selanjutnya kita bakal melihat pertarungan gila antara Garou melawan Baggat dan Royal Reaper. Well, harusnya kalian sudah tahu beberapa animasinya karena sudah pernah diperlihatkan dari video cuplikannya sebelum rilis animenya. Dan jujur, Mimin cukup puas dari segi animasinya kalau dilihat dari cuplikannya. Dan kita harus ingat kalau ini adalah JC Staff. Karena untuk animasi yang seperti itu, menurut Mimin udah bagus banget buat studio JC Staff. Jadi jangan jauh-jauh membandingkan dengan anime lain yang punya animasi gila kayak Kimetsu no Yaiba.
Nah, pada scene akhir, setelah lagu ending dari season 3, kita diperlihatkan dengan zombie man yang sebelumnya itu kan menyelidiki dengan sangat serius. Tapi dibuat kelihatan konyol setelah gorila dari eksperimen rumah evolusi bilang kalau rumah evolusi itu sudah musnah. Dan itu bikin zombie man kaget bukan main sampai kelihatan konyolnya. Karena dia mengira kalau di balik asosiasi monster adalah rumah evolusi. Lalu zombie man beranggapan kalau mereka adalah organisasi yang sangat jahat. Dan intinya zombie man menganggap kalau rumah evolusi ini adalah organisasi di atas organisasi yang bahkan akan memusnahkan umat manusia. Tapi ternyata mereka sudah musnah. Dan hal inilah yang bikin zombie man kaget bukan main karena penyelidikan dia berasa sedang main-main. Dan One Punch Man season 3 episode 2 pun selesai di sini. Dan menurut kalian bagaimana buat episode kali ini? Entah kenapa Mimin kerasa kayak ketipu dikit dengan pemandangan indah di OPM season 3 kalau dari segi gambar aja atau ngeliat preview gambarnya aja. Karena sebelum episode 2-nya rilis, Mimin ngeliat beberapa spoiler atau tampilan animenya yang kelihatan cakep banget dari pemandangannya atau backgroundnya. Tapi ternyata pas kita tonton animenya bikin perspektif berubah karena ternyata animasinya begitulah atau biasa aja.